Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Apakah Anda percaya bahwa dulu di Nusantara khususnya pernah ada eksis orang-orang yang mempunyai kesaktian? Karena sudah kita ketahui bahwa orang-orang Nusantara zaman dulu itu selalu identik dengan nuansa-nuansa mistis dan hal-hal gaib. Kemudian kalau ini kita hubungkan dengan kesaktian, apakah memang benar dulu orang-orang kita ya termasuk di Nusantara ini adalah banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Ada yang tidak mempan terhadap senjata api, ada yang kebal terhadap api, bahkan ada yang kebal terhadap senjata-senjata tajam. Nah, apakah ini memang benar-benar ada? Ini yang akan coba kita bahas dan coba kita telusuri pada episode kali ini. Ayo kita telusuri dulu orang-orang saktinya dan kita lihat dulu intronya. Berbicara tentang orang-orang terdahulu tentu tidak ada habisnya untuk kita bicarakan dan kita bahas. Karena membicarakan orang-orang terdahulu berarti kita membicarakan tentang sejarah dan juga tentang kehidupan-kehidupan orang yang sudah melampaui kita. Kemudian kalau kita berbicara orang-orang yang sudah hidup di zaman terdahulu, maka kita akan menemukan sebuah gambaran betapa besarnya orang-orang zaman dahulu. Terutama mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa terhadap Nusantara ini sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan. Kemudian kalau kita berbicara orang-orang terdahulu tentunya akan sangat berbeda dengan kontekstual orang di zaman modern. Baik pola berpikirnya, kemudian pakaiannya, cara bergaulnya, bahkan juga bagaimana cara dia menjalani kehidupan. Kemudian kalau kita berbicara dan kita telusuri tentang sejarah Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa ataupun di luar Jawa juga terkadang ada. Orang-orang dahulu itu biasanya identik dengan hal-hal goib ataupun hal-hal mistis, terutama yang berhubungan dengan ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar orang-orang zaman dulu itu pernah ada atau pernah memiliki ilmu kesaktian? Atau dalam tanda kutip orang dulu itu sakti-sakti. Benarkah orang zaman dulu itu memiliki kesaktian? Nah, kita telusuri satu persatu dan kita coba kaji satu persatu terhadap kata-kata yang disebut dengan sakti ini. Kita mulai dari orang sakti. Jadi ada dua kata di sini, ada dua keyword atau dua kata kunci di sini, orang dan sakti. Orang itu apa? Ya, orang itu adalah manusia, tentunya bukan hewan. Ya, saya, Anda, mereka itu adalah orang. Tentunya orang itu adalah makhluk hidup. Ya, sama dengan kita, memiliki badan, tangan, kaki dan seterusnya, ya, human beings. Kemudian kata sakti, sakti itu merupakan sebuah kata, ya, kata sakti itu kalau di KBBI adalah orang yang memiliki kekuatan yang melebihi kodrat alam atau yang memiliki hal-hal di luar nalar dan di luar batas kemampuan manusia normal. Itu yang disebut dengan kata sakti. Ada juga yang mengatakan bahwa sakti itu adalah sesuatu yang bertuah, kemudian sakti itu adalah hal yang keramat. Ya, tetapi pada intinya adalah sakti itu merupakan hal yang luar biasa, di luar nalar, kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang yang melebihi batas kewajaran manusia normal. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sejarah masa lalu, benarkah orang-orang di zaman dahulu, ya terutama di zaman-zaman kerajaan dulu ya di Nusantara, apakah memang benar ada orang-orang sakti? Karena kita ketahui bahwa banyak film-film kolosal yang membahas tentang kesaktian orang zaman dahulu. Sebut saja ada film Angling Dharma, ada film Brahma Kumbara, ada film Mak Lampir dan seterusnya. Di mana di sana kita banyak menemukan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural, memiliki kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasa pada umumnya. Mereka tidak mempan ditembak, mereka tidak mempan dibacok, mereka tidak mempan senjata api dan seterusnya. Sehingga ini membuat pertanda tanya besar, apakah memang benar ada orang yang memiliki kesaktian di zaman dahulu? Nah, mari kita telusuri satu persatu. Bisakah orang menjadi sakti? Nah, ini kita harus jawab dari dua sisi ya. Jadi sisi pertama bahwa kita harus ketahui dulu bahwa di alam semesta ini ada dua hal yang sangat fundamental. Tentunya ada fisika dan metafisik. Di mana kita sebagai manusia ya, kita ini adalah berbadan fisik. Kita adalah materi. Kemudian ada yang bersifat non materi atau non fisik.
Apa itu? Seperti energi. Kita manusia diciptakan dari fisik ya, manusia yang disebut dengan punya punya tubuh, punya badan, punya mata, punya kaki dan seterusnya. Itu kan berfisik. Jadi materi. Materi kita tersusun dari berbagai atom dan subatomik yang sangat kecil ukurannya. Kemudian kalau yang disebut dengan non materi atau energial, itu kan dia tersusun dari beberapa energi, baik energi panas, energi dingin, energi cahaya dan seterusnya. Dimana ini biasanya ada hubungannya dengan penciptaan alam semesta di zaman dulu ya. Sebelum ada alam semesta ini kan ada beberapa unsur alam semesta. Ada materi, energi, dan juga ada informasi dan juga waktu. Kemudian alam semesta itu kan mengembang sampai sekarang. Nah, ini ada hubungannya dengan apakah bisa manusia menjadi sakti. Jadi dua unsur itu sangat fundamental, materi dan non materi. Manusia itu selain memiliki materi, manusia juga memiliki non materi di dalamnya. Ada kekuatan-kekuatan yang bersumber dari alam semesta. Kalau ini kita bisa latih dengan beberapa cara dan dengan menekuni pola-pola hidup, kemudian menjalani pola hidup sehat, menjaga pola makan yang sangat ketat atau yang disebut dengan tapa brata, maka bukan tidak mungkin kita bisa menjadi kebal. Kita bisa menjadi tubuh kita akan menjadi semakin sehat, menjadi semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau latihan-latihan yang sangat intens dan juga sangat keras. Seperti contoh nih, kalau misalkan Anda pernah melihat beberapa biksu di Shaolin, maka Anda akan terkejut karena di sana mereka bisa menghancurkan batu dengan sangat mudah, bahkan dengan mereka bisa push up dengan satu jari. Tentu ini kalau misalkan dikaitkan dengan kesaktian, orang itu sudah menjadi sakti. Kenapa? Karena mereka sudah melebihi batas kemampuan manusia normal. Karena kan siapa yang bisa push up dengan satu jari kalau tidak menekuni latihan-latihan khusus dan menjaga pola makan yang ketat atau yang sering dikenal dengan tapa brata. Itu yang pertama. Kemudian bisakah kesaktian itu kita lihat? Nah, jadi kalau kesaktian itu dilihat dari perspektif materi atau fisika atau ilmu fisika, maka kesaktian itu ada. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, biksu di Shaolin ataupun orang-orang yang memiliki kekebalan-kekebalan tubuhnya, mereka tidak mempan istilahnya dibakar dan seterusnya. Sebetulnya mereka bukan tidak mempan dibakar, tetapi mereka lebih tahan dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian nanti setelah beberapa waktu itu sudah mencapai limitnya, maka mereka juga akan memiliki kelemahan. Karena kan manusia itu adalah makhluk yang juga memiliki kelemahan, sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kalau kita bicara apakah kesaktian itu bisa dilihat kalau tidak metafisika atau hal-hal gaib, ya ini juga bisa dikatakan bisa dikatakan iya juga. Karena kan di alam semesta ini nggak bisa dilepaskan dengan dua hal tadi, fisika dan juga metafisika. Tapi kalau kita hubungkan kesaktian dengan metafisika, maka itu menggunakan unsur-unsur yang lain di dalamnya. Tentunya ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam, apapun itu istilahnya, itu bisa saja eksis di zaman dahulu. Tentunya dengan latihan-latihan ilmu kebatinan dan lain seterusnya. Karena kalau kita sering melatih kebatinan kita, kejiwaan kita akan peka akan lebih peka berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah melatih kebatinan. Ya, kita analisis lagi dalam sebuah buku ISQ, ada beberapa kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap individu kalau ingin matang. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual. Jadi barangkali, ya ini hanya asumsi saya saja, kalau misalkan saya salah silakan dikoreksi. Barangkali kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual orang zaman dahulu itu ternyata lebih peka berkali-kali lipat kalau berhubungan dengan dunia spiritual. Karena setiap orang itu pasti memiliki petualangan spiritual yang berbeda-beda. Saya dengan Anda itu pasti akan memiliki jiwa spiritual yang berbeda-beda. Kalau kita misalkan punya masalah, spiritual kita kan sedang tinggi-tingginya. Tapi kalau kita lagi senang, emosional kita juga sedang tinggi-tingginya. Dan begitu seterusnya. Jadi orang zaman dulu kalau misalkan dihubungkan dengan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ketika dia dihubungkan dengan ilmu metafisika, barangkali sisi spiritualnya akan sangat tinggi. Karena orang zaman dulu sering melakukan ritual-ritual tertentu.
terkhusus mereka menjaga pola makan yang ketat atau diet ketat yang disebut dengan tapa brata atau yang sejenisnya. Mereka juga senang menyendiri, mereka juga senang memikirkan sesuatu, sehingga kalau sudah terlatih seperti itu secara bertahap dalam waktu-waktu tertentu dan dalam waktu yang sangat lama, maka kepekaan spiritualnya akan lebih terasa. Dan ketika orang sudah peka terhadap spiritual atau mereka cerdas dalam hal spiritual, bisa saja mereka akan bisa merasakan alam semesta ini kepekaannya jauh melebihi orang-orang pada umumnya. Tetapi kalau kita hubungkan kepada kesaktian yang bisa kita lihat, yang bersifat badaniah atau bersifat fisik, bisa saja itu adalah ketangkasan ataupun bisa disebut dengan keterampilan yang harus dilatih. Seperti contoh, orang zaman dulu dikenal sebagai orang yang bisa dikatakan suka olahraga, karena zaman dulu itu kan transportasinya hanya kuda dan juga jalan kaki. Orang zaman dulu dari gunung ke gunung yang satu itu berjalan. Ketika mereka berjalan, lemaknya terbakar, itu berbeda dengan orang-orang yang rebahan. Sehingga kalau kita misalkan melihat beberapa adegan film-film kolosal bisa terbang, orang bisa meloncat dengan mudah, itu sebetulnya ketangkasan. Mari kita cocokkan dengan istilah ninja. Ninja di Jepang itu di awal abad pertengahan, dia kan orang yang sangat tangkas. Mereka bisa menguasai ilmu, beberapa ilmu ya, termasuk ilmu meringankan diri, dan juga ada ninja yang bisa berjalan di atas air. Apakah itu kesaktian? Ya kalau kita asumsikan dengan kesaktian yang bisa dilihat secara fisika, maka itu juga bisa dikatakan sakti. Kenapa? Karena melebihi batas kemampuan normal pada umumnya. Tentunya ini dengan latihan intens. Itu bukan terbang tetapi ilmu meringankan diri. Kita juga bisa manusia biasa, Anda, saya juga bisa. Tentunya dengan pola-pola hidup ketat dan juga beberapa latihan intens yang serius. Ninja itu kan bisa menghilang. Tentunya ini beberapa ketangkasan dan juga beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Nah, kalau selain ninja apalagi di Indonesia? Ada yang namanya pasukan Bayangkara ya, yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit, di mana konon mereka setara dengan satu pasukan Bayangkara itu setara dengan 10 kekuatan orang biasa laki-laki pada zaman itu. Itu kan berarti memiliki kekebalan tubuh yang juga sangat mendominasi pada zamannya. Ya, itu lagi-lagi kembali kepada pola hidupnya diatur, latihannya diatur, kemudian pola makan yang ketat juga harus diatur. Karena tubuh kita ini kan sebetulnya banyak racun. Kalau kita terlalu banyak makan, racun-racun akan menumpuk. Kemudian kalau kita banyak puasa, banyak tirakat, banyak menyendiri, banyak tapa brata, atau dengan diet ketat, racun-racun yang ada dalam tubuh kita ini secara berangsur-angsur lama-kelamaan akan berkurang. Dan tubuh kita akan menjadi ringan. Kalau tubuh kita ringan, maka kita bagus untuk melakukan akrobatik, atraksi-atraksi apapun itu. Anda kan nggak pernah melihat pemain sirkus itu gendut, nggak lihat kan? Atau walaupun gendut, nggak gendut-gendut amat. Banyak pemain sirkus itu yang tubuhnya proporsional, baik laki-laki dan perempuan. Sehingga kembali lagi, apakah pertanyaannya bisa dijawab? Benarkah orang dulu itu sakti-sakti? Jawabannya bisa saja iya, juga bisa tidak ya. Tetapi lebih banyak iyanya. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi secara fisika, secara ilmu fisika, bisa saja sakti yang dimaksud kalau misalkan bisa dilihat dari sudut pandang ilmu fisika dan bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa saja itu dikatakan sakti. Karena yang namanya sakti itu bisa saja melebihi kekuatan pada umumnya, atau melawan kehendak alam semesta ini, atau melawan hukum fisika. Jadi kalau misalkan Anda lihat orang yang bisa berjalan di atas air, sebenarnya bisa bukan berjalan, tapi dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Ini juga bisa dilatih. Kemudian kalau kita asumsikan secara goib, nah hal goib itu kan tentunya juga nggak bisa dilepaskan dengan fisika dan metafisika. Atau dalam tanda kutip, orang yang memiliki kesaktian secara goib bisa saja kecerdasan spiritualnya lebih tajam berkali-kali lipat. Tentunya dengan latihan-latihan yang sangat intens. Mereka berhubungan dengan alam semesta dan juga bisa kontak dengan manusia-manusia lainnya dengan kepekaan spiritualitasnya yang sangat tinggi. Sehingga mereka bisa dikatakan sakti, dalam tanda kutip mereka berlatih secara intens. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan gambaran kepada Anda semuanya. Kalau orang-orang zaman dulu itu ternyata sisi positifnya banyak sekali. Mereka suka melakukan
diet ketat, mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang juga sangat terpuji dan seterusnya. Sehingga kalau seperti itu, maka alam semesta itu akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau misalkan kita yakin nggak ada yang nggak mungkin, Tuhan alam semesta itu akan mendukung kepada kita jika kita memang betul-betul melakukan hal itu demi kemanfaatan orang lain. Sehingga gimana jawabannya kalau misalkan ada orang yang nggak bisa ditembus dengan peluru, orang yang nggak mempan dibakar api? Kita kembali lagi ke tadi, mungkin ini hanya barangkali ya, mungkin peluru yang dimaksud adalah peluru yang barangkali orang zaman dulu memiliki ketangkasan, bisa melihat arah peluru dan bisa saja menghindar dengan gerak refleks yang sangat cepat, melebihi orang-orang yang lain. Sehingga seolah-olah dia terkena peluru, padahal tidak. Orang yang dibakar api memang sebetulnya dia sudah terbakar, tetapi ada level-level tertentu yang mana ketika sudah mencapai limit tertentu ya dia akan kepanasan juga. Orang yang bisa berjalan di atas air dalam limit-limit tertentu dia akan kecapean juga dan akhirnya dia akan tidak bisa berjalan lagi di atas air. Karena kenapa? Hukum alamnya seperti itu. Tetapi karena mereka menjalani latihan-latihan intens maksud saya, mereka bisa berlatih ketangkasan dirinya dan juga bisa menjaga pola makannya, maka bisa dikatakan atau besar kemungkinan saya juga bisa dengan latihan yang intens dan juga keras serta kemauan yang besar. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada komentar, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.